Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak mengeruk lumpur, seorang warga terjatuh ke sumur sedalam 13 meter di Kabupaten Sukabumi. Heboh, 5 kuburan misterius muncul di pinggir jalan Desa Cinangka, Purwakarta. Kian marak tawuran antar pelajar di Karawang, 1 orang dilaporkan terluka. Sesosok mayat perempuan yang sudah mengering ditemukan di sekitar jalur pendakian Gunung Ciremai, Kuningan. Ternyata mayat yang ditemukan itu adalah warga desa Linggarjati yang dilaporkan hilang sejak 4 bulan lalu. Tim SAR gabungan mengevakuasi mayat yang ditemukan di sekitar jalur pendakian Gunung Ciremai, Desa Linggarjati, Kuningan. Penemuan mayat ini pada Kamis lalu butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi jenazah perempuan tersebut. Mayat ditemukan di dasar sungai yang kering di blok Sungai Lima Kisah, Leweng Datar. Saat ditemukan di sekitar area pendakian pos 2 itu, kondisi mayat sudah kering hingga terlihat tulangnya dengan pakaian yang masih melekat. Identifikasi mayat perempuan ini tidak memakan waktu lama karena dari pakaian yang masih melekat ternyata langsung dikenali oleh warga desa. Ternyata jenazah itu adalah jenazah Ika, warga desa Linggarjati. Perempuan berusia 60 tahun ini sempat dilaporkan hilang 4 bulan lalu. Apalah Bang dari pihak desa Pak? 4 bulan yang lalu dan sempat dicari katanya selama 2 minggu karena tidak ketemu, jadi pencarian dihentikan. Nah ini pun pada proses pencarian yang awal tidak ada mohon bantuan ke pihak BPBD, SAR ataupun pihak damkar, tapi secara mandiri masyarakat melaksanakan pencarian. Saat dilaporkan hilang, polisi dan warga sekitar sempat mencari Ika selama 2 pekan, namun karena tidak membuahkan hasil, pencarian dihentikan. 4 bulan berselang, Ika akhirnya ditemukan meski dalam kondisi tak lagi bernyawa. Setelah memeriksa kondisi mayat, polisi memastikan kematian Ika bukan karena pembunuhan. Identitas daripada korban adalah saudari warga desa Linggarjati. Dari hasil pemeriksaan dokter itu kekerasan, sehingga kami dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk penyebab kematian itu dia natural atau alami, ya. Jadi tidak ada dugaan tindak pidana di dalam peristiwa tersebut. Mayat Ika akhirnya diserahkan kepada pihak desa untuk dimakamkan. Ika diketahui hidup sebatang kara karena seluruh keluarganya tinggal di luar Kuningan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Suami istri di desa Pasindangan, Majalengka tewas tenggelam di Sungai Cimanuk. Keduanya tak mampu menyelamatkan diri saat perahu yang mereka tumpangi bocor dan tenggelam. Di tengah derasnya arus Sungai Cimanuk, tim SAR mengevakuasi jenazah Kartim, pria berusia 70 tahun yang dilaporkan tenggelam bersama istrinya Iro, 68 tahun. Tenggelamnya pasangan suami istri ini terjadi pada hari Jumat pekan lalu di Desa Pasindangan, Kecamatan Jati 7, Majalengka. Jenazah istrinya ditemukan lebih dulu, tak lama saat keduanya tenggelam saat menyeberangi sungai. Sementara jenazah sang suami ditemukan 1 jam kemudian. Petugas mengatakan yang ditumpangi pasangan suami istri yang hendak bekerja itu tiba-tiba bocor. Saat akan berbalik, perahunya tenggelam dan kedua korban tak bisa menyelamatkan diri. Pasangan suami istri ini merupakan pasangan yang hendak bekerja menyeberangi Sungai Cimanuk, tapi di tengah sungai kondisi perahu mengalami atau tenggelam yang mengakibatkan pasangan suami istri ini tenggelam dan meninggal dunia. Setelah dievakuasi, kedua jenazah suami istri itu dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Akhir-akhir ini tawuran antar pelajar di Karawang kerap terjadi. Bahkan tercatat ada 2 kali tawuran dalam sepekan terakhir. Kelompok pelajar itu saling serang dengan menggunakan senjata tajam. 1 pelajar dilaporkan terluka.
tawuran pelajar terjadi di Jalan Lingkar Luar Kota Karawang Jumat lalu. Tanpa peduli jalanan tengah ramai dan masih siang, para pelajar yang membawa berbagai senjata tajam mulai dari pedang, celurit, katana, hingga gergaji es saling serang satu sama lain. Aksi mereka membuat warga dan pengguna jalan ketakutan dan khawatir. Mereka takut jadi korban salah sasaran pelajar hingga bersembunyi di warung-warung sekitar. Disebut ada korban terluka dalam peristiwa ini, tetapi mereka tidak tahu jumlah pastinya karena warga takut untuk memisahkan para pelajar. Ya khawatir banget lah, takut salah sasaran. Kalau kita di sini mah ada anak kecil juga, anak-anak juga ada yang sekolah, takut salah sasaran. Tapi warga juga banyak yang balik lagi atau gimana? Iya, kemarin juga banyak yang balik dari sana ke sini. Berhenti di sini dah kemarin. Ketakutan Bu ya? Takut. Sering Bu tahu orang gini? Sering kalau dulu mah. Kadang-kadang juga kebanyakannya malam minggu. Sehari sebelumnya, tepatnya Kamis malam, dua kelompok pelajar juga saling serang di Jalan Pantura Kecamatan Purwasari, Karawang. Para pelajar yang merupakan anggota geng motor ini saling serang dengan senjata tajam jenis celurit. Satu orang dilaporkan terluka. Ini kirain saya mah tabrakan di situ, lama banyak motor. Terus ada yang lain di sini. Yang lain itu yang satu ngejar-ngejar, yang satu lagi bawa tajam. Apaan Bu? Celurit? Celurit, tapi itulah melengkung. Saya langsung lari ke sini, takut. Banyak Bu? Ya iya, aku salah sasaran. Enggak itu banyak? Ya yang bawa celurit kan cuma satu. Pelajar atau apa Bu? Yang nggak tahu ya anak-anak ABG ya, pasar sekolah. Warga desa Purwasari tak berani melerai tawuran karena mereka menggunakan senjata tajam. Tawuran dengan senjata tajam kerap terjadi di Karawang tetapi sering berpindah tempat. Mereka tidak ragu berpindah lokasi saat mendapati tempat yang sudah dijanjikan telah dijaga oleh petugas. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Aksi pencurian ternak di Sindang Kasih Ciamis terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat seolah membawa senjata api saat beraksi. Lalu di Purwakarta, sebuah rumah makan Boga Bahari dibobol maling. Uang senilai 45 juta rupiah. Rekaman kamera pengawas milik seorang peternak di Sindang Kasih Ciamis kan bagaimana dua orang pencuri menggondol kambing miliknya. Salah satu pelaku yang mengenakan baju loreng tampak membawa benda yang serupa dengan senjata api. Sementara rekannya mencuri seekor domba yang ada di kandang ternak belakang rumah. Keduanya berhati-hati membawa domba curian agar tidak tertangkap pemilik atau warga sekitar. Pemilik domba baru menyadari domba miliknya hilang di pagi harinya saat mendapati pintu kandang rusak. Curinya domba, korban merugi senilai 2,5 juta rupiah. Yang hilang itu apa? Domba. Berapa ekor itu Pak? Berapa ekor? Satu ekor. Ketahuannya gimana ketahuannya? Ya saya sedang tidur, gak ketahuan ya. Gak tahu. Kelihatannya di CCTV pelaku bawa senpi itu Pak. Kenal nggak Pak? Nggak kenal. Caranya gimana? Ini dipotong. Dirusak itu. Pak, kerugian sendiri berapa Pak ditaksir? Ya paling 2,5-an. 2,5 juta. Iya. Polisi membenarkan adanya pencurian di Sindang Kasih. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah benda yang dibawa oleh pencuri itu adalah senjata api sungguhan atau bukan. Terlihat terduga pelaku memang membawa benda mirip senjata api, namun belum bisa kami pastikan apakah itu memang benar-benar senjata api atau mungkin senjata mainan sejenis kayak airsoft kan. Belum bisa kami pastikan, tapi belum bisa. Kalau baju lorengnya itu gimana? Sudah dideteksi atau bukan? Belum. Masih kami dalaminya. Di tempat berbeda, kawanan maling mengantroni rumah makan Boga Bahari di jalur Purwakarta Subang, wilayah Campaka, Purwakarta, Sabtu dini hari. Dari rekaman kamera pengawas rumah, terlihat seorang pelaku masuk lewat pintu belakang, lalu mengambil uang tunai 45 juta rupiah, 3 unit ponsel, dan juga benda-benda lainnya. Jika ditotal, pemilik rumah makan mengalami kerugian hingga 95 juta rupiah. Polisi menduga pelaku lebih dari 2 orang sebab ada pelaku lain yang berjaga di mobil yang diparkirkan di depan rumah makan. Kita indikasikan setelah kita memeriksa video rekaman CCTV, pelaku diindikasikan berjumlah 2 atau lebih, ya kan, 2 orang atau lebih, dan pelaku pada saat pegawai dan pemilik restoran sedang tidur,
pelaku masuk ke dalam restoran atau rumah makan dan mengambil sejumlah uang yang ada di meja kasir. Para pencuri kabur ke arah Subang. Polisi kini menggali identitas pelaku lewat rekaman kamera pengawas. Eko Setiabudi dan Samsul Nursam melaporkan dari Ciamis dan Purwakarta.